Buat paslon 1 keren, buat yang kedua kece, yang ketiga mantap. Tentang Anies, Islami. Kalau Prabowo itu tegas, kalau Ganjar itu merakyat. Yang terbuka bisa mendengarkan semua pihak gitu. Kalau dikasih pendapat dia nggak nolak, mendengarkan. Yang mewakili Gen Z, ya yang bisa mendengarkan suara Gen Z. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Siti Rahmazet atau biasa dipanggil Ama, sama aku umur 16 tahun. Nama saya Muhammad Rega Ridha Rahman, umur saya 16 tahun. Perkenalkan, nama aku Ataya Syarin Maulika dan aku usianya masih 16 tahun. Nama aku Tiara, umur 17 tahun. Nama saya Vega Fabian Fauzi, umur saya 17 tahun. Perkenalkan, nama aku Galia Nargis, umur aku 16 tahun. Halo semuanya, nama aku Naura Syakira Rizky, panggilannya Naura, umur aku 16 tahun. Nama aku Riandita Yustiasi Wirsman atau juga bisa dipanggil Re, dan saya umur 16. Pastinya tentang wawancara, pertentangan, sama persaingan. Capres, heboh, ramai. Pemilihan, demokrasi masyarakat. Presiden, 17 tahun. KPI, ya. KPU. Debat, nyoblos, gitu-gitu. Apa? Partai, gitu-gitu. Menegangkan, terus keren, berpikir. Sangat luar biasa. Yang pertama debat, yang kedua voting, yang ketiga memilih. Pemilu, kurang tahu sih Kak. Pemilihan umum. Pemilihan umum. Pemilih itu di mana masyarakat Indonesia memilih pilihannya satu sama lain, kayak demokrasi. Jadi kayak banyak suara untuk voting siapa yang akan menjadi pemimpin berikutnya. Pemilihan umum. Jadi pemilu itu pemilihan umum. Jadi kita nanti ada kesempatan buat milih presiden. Ya, udah gitu aja. Pemilihan apa namanya? Pemilihan apa? Itulah pokoknya. Pemilu tuh pemilihan secara umum gitu, jadi kayak sekarang kan ada presiden sama calon wakil presiden kan. Jadi pemilu tuh kita semua tuh milih secara umum sesuai pilihan masing-masing. Pemilu itu pemilihan umum, yaitu pemilihan untuk memilih calon wakil presiden, cawapres yang akan memegang alih untuk negara ini. Pemilu adalah pemilihan umum, jadi itu untuk memilih capres dan cawapres. Ada 3. Nama-namanya yang nomor 1 itu Anies sama Muhaimin ya. Terus yang kedua Prabowo Gibran, ketiga Ganjar sama Mahfud. 3 dong. Yang pertama itu Anies, yang kedua itu Prabowo, ketiga Ganjar. Iya nggak sih, kebalik nggak sih? Nggak tahu. Ada 3, paslon nomor 1 ada Anies sama Caimin. Untuk paslon nomor 2 ada Prabowo sama Gibran. Dan yang ketiga Ganjar sama Mahfud MD. Ada 3. Yang pertama Anies Amin. Yang kedua Prabowo Gibran. Yang ketiga Ganjar sama Mahfud. 3. Capres sama cawapres pertama tuh ada Anies sama Caimin, terus yang kedua ada Prabowo sama Gibran, yang ketiga Ganjar sama Mahfud. Anies, Pak Anies, maaf, Pak Prabowo, Pak Ganjar. Cawapresnya Pak Anies, cawapresnya siapa namanya? Lupa. Mahfud apa? Pak Prabowo kan Pak Gibran. Sama Pak Anies, Pak Amin ya? Ya itulah.
ada 3. Yang pertama ada Anies dan Caimin. Yang kedua ada Prabowo dan Ganjar. Yang pertama ada Anies dan Caimin. Yang kedua ada Prabowo dan Gibran. Yang ketiga ada Ganjar dan Mahfud Amin. Oke, yang pertama ada Anies Baswedan dengan wakil presidennya Caimin. Terus yang paslon kedua ada Prabowo sama Gibran, dan yang ketiga ada Ganjar sama Mahfud. Anies sebagai wali kota Jakarta, habis itu Caimin sebagai ketua umum PKB, Prabowo sebagai Menhan, terus Gibran sebagai wali kota Solo. Untuk Ganjar wali kota Jawa Tengah atau Jawa Barat. Terus Mahfud MD sebagai lupa. Pak Anies itu dulu gubernur DKI Jakarta, Pak Amin kurang tahu, Pak Prabowo pernah jadi Menteri Pertahanan, Pak Gibran gubernur, wali kota apa gubernur ya? Terus Pak Ganjar kurang tahu, Pak Mahfud juga kurang tahu. Prabowo itu sebelumnya menteri ya, Menteri Pertahanan. Terus kalau Ganjar, aku nggak tahu, dia kurang tahu. Anies juga nggak tahu. Wakilnya, profesi sebelumnya, enggak. Kalau Pak Anies itu pernah menjabat sebagai gubernur Jakarta. Kalau Pak Prabowo pernah menjadi tentara di Indonesia ya. Terus kalau Pak Ganjar itu pernah jadi di mana sih, Jawa Tengah. Jadi apa ya? Gubernur juga. Paslon 1 Anies tuh gubernur DKI Jakarta. Terus yang kedua nggak tahu. Yang ketiga nggak tahu. Kalau 1 berarti milenial deh. 2 tegas. 3 merakyat. Untuk yang 1 hebat. Untuk nomor 2 sukses tadi. Yang nomor 3 semangat. Tentang Anies, Islami. Kalau Prabowo itu tegas, kalau Ganjar itu merakyat. Yang pertama buat Anies itu apa ya, keren deh. Terus kalau Prabowo itu penyabar. Terus ketiga Ganjar itu baik. Buat Pak Anies, paslon 1 keren. Buat yang kedua kece. Yang ketiga mantap. Kalau paslon 1 janji, paslon 2 tegas, dan paslon 3 rakyat. Capres pertama Amin. Boleh nggak sih kayak gitu? Boleh. Kayak Amin gitu. Capres yang kedua makan siang gratis. Capres ketiga PDIP, boleh nggak? Boleh. PDIP. Menurut saya itu penting karena suara masyarakat itu penting untuk bangsa Indonesia. Penting dong, karena ya kita kan semua masyarakat Indonesia kan harus maju buat pemilu, nggak boleh nggak vote gitu. Jadi penting untuk walaupun aku nggak tahu. Aku nggak bisa milih soalnya. Oke, lanjut. Penting sih kalau untuk pemilu, soalnya kan pemilu itu pemilihan presiden. Nah, pemilihan presiden itu kan untuk kemajuan bangsa juga, jadi kita harus memilih pemimpin yang bagus gitu. Penting biar kita nggak salah pilih buat nanti jadi presiden siapa gitu. Penting-penting aja. Penting. Soalnya maksudnya satu vote kita tuh berpengaruh banget buat pemilunya gitu. Dalam pemilihan itu. Terus wajib juga nggak boleh golput gitu. Menurut aku penting, soalnya biar kita bisa ngerti buat kedepannya juga, biar kita nggak salah milih cawapresnya juga, dan biar kita bisa
yakin dengan pilihan kita juga. Jadi bisa ngelihat info-infonya dari sosial media juga. Menurut aku penting karena pastinya kita kan juga bakal tahu kayak mereka kan akan ngelit Indonesia ya, terus juga kayak ya harus tahu lah maksudnya kayak gagasan mereka atau tujuan mereka untuk ngelit Indonesia ini tuh jelas atau enggak dan pantas atau enggak. Pemimpin yang baik itu mempunyai gagasan yang jelas, tegas, dan tahu memikirkan yang lainnya juga, bukan memikirkan apa yang ia mau juga dan mendengarkan suara-suara rakyatnya. Yang pertama itu lebih banyak aksinya pada janjinya. Terus ya jujur. Kemudian dia bisa dibilang tuh merakyat. Pemimpin yang bisa mendengarkan suara rakyatnya, terus yang nggak mementingkan ego sendiri atau kepentingan kalangan atas. Pemimpin yang bisa bertanggung jawab, amanah, dan bisa majuin negara ini biar jadi sama rata gitu. Jujur, terus ikhlas, ya cinta sama rakyatnya, peduli sama rakyatnya. Yang bisa bertanggung jawab, terus amanah juga. Jadi maksudnya dalam visi misi dia tuh terlaksana pas dia jadi dan menjabat. Menurut aku pemimpin yang baik di Indonesia bisa bertanggung jawab, terus yang kedua bisa mendengar semua masukan dari rakyat, terus yang ketiga dapat solid gitu, terus bisa membantu semua masyarakat di Indonesia yang lagi kesusahan juga. Jadi bisa menolong satu sama lain. Menurut saya pemimpin yang baik untuk Indonesia itu harus yang tegas dan selalu di situ untuk rakyat-rakyatnya. Biasanya dari kalau aku lagi searching di handphone atau misalnya lagi lewat TikTok, Instagram atau lewat TV juga. Sama biasanya dari keluarga juga sih. Biasanya dari media sosial kayak Instagram, TikTok gitu-gitu. Banyak kan dari ya ada internet, TV juga ada. Kayak misalnya TikTok, Instagram banyak banget. Oh terus kayak mungkin ada kampanye-kampanye gitu yang misalnya kayak di GBK gitu suka ada. Paling di Instagram kayak misalnya Vokaltif, terus kalau di TikTok kayak siapa ya namanya? Pokoknya banyak deh muda-muda yang ngomongin tentang politik, tapi aku nggak follow. Aku sempet bingung kan buat milih siapa yang bakal jadi presiden nanti, tapi baca-baca di Instagram bijak memilih di situ. Instagram terus di IG apa namanya username itu lupa. Najwa Shihab. Sosial media dari TV, terus habis itu biasanya lewat di TikTok juga, sama lewat di Instagram sama Twitter. Kalau follow nggak biasa lewat TV. Oke, aku kebanyakan tahu dari TikTok, terus sama Instagram. Kebanyakan sih dari TikTok, tapi di IG juga ada. Tapi biasanya kalau lagi nge-scroll TikTok bisa tiba-tiba muncul. Oh, lewat di FYP ya? Iya. Seperti udah menggambarkan. Yang terbuka bisa mendengarkan semua pihak gitu. Terus kalau dikasih pendapat dia nggak nolak, mendengarkan. Yang mewakili Gen Z, ya yang bisa mendengarkan suara Gen Z. Ya aku sih belum tahu siapa, tapi ya kan aku belum bisa milih, jadi aku netral. Yang bisa gunain sosial media dengan baik, terus juga bisa ngeyakinin rakyat Gen Z biar bisa jadi presiden yang baik. Kayak Pak Jokowi. Yang nggak ngomong doang, terus habis itu yang ya pokoknya bisa dipercaya juga. Yang pertama yang bisa ngelawak biar lucu, biar suasananya heboh. Terus yang kedua bisa bangun suasana lebih asik. Terus yang ketiga kece dan gaul. Deket sama rakyat. Siapapun yang menang, baik paslon nomor 1, 2, maupun 3, jika terpilih, semoga menjadi pemimpin yang baik dan amanah untuk Indonesia. Ya. Semoga bisa mendengarkan aspirasi dari rakyat dan semoga bisa merangkul rakyatnya. Semoga bisa amanah dan bisa majuin Indonesia, terus juga tetap jadi negara yang santuy.
Semoga nggak janji manis saja. Semoga semoga amanah dalam menjabat, terus bertanggung jawab juga, sama visi misinya semuanya terlaksana dengan baik. Kayak harapan aku buat siapapun yang nanti menang, semoga bisa bertanggung jawab, terus nggak cuma ngomong doang tapi dilakuin. Terus yang terakhir mungkin harus bisa dengerin semua kemauan rakyat gitu. Semoga siapapun yang menang nanti bisa bisa membuat Indonesia makin maju. Yang pertama itu peningkatan SDM, kemudian peningkatan pendidikan, sama lapangan kerja. Semoga bisa menjadi negara yang maju, berkualitas. Mungkin bisa lebih bersatu lagi. Terus ya mendapatkan pemimpin yang terbaik. Semoga rakyatnya makin solid, terus presidennya juga amanah. Semoga bisa jadi lebih baik. Semakin jaya, semakin maju, masyarakatnya lebih terbuka lagi pikirannya. Semakin maju, terus habis itu semakin berjaya, terus negaranya semakin berkembang juga. Semakin maju ke depan, terus lapangan kerja semakin ditingkatkan, jadi nggak ada banyak yang nganggur, terus apalagi ya, semakin maju deh. Harapannya untuk menjadi negara yang lebih maju aja sih.